Gua Sela, aka Links. Di sini gua sama teman gua Genta, aka Indie Home Sorcerer atau tadi gue taruh lah editan kan. Di sini gua ada tugas hukum investasi, mau mencari orang. Teman gua Genta di sini dia suka investasi. Kan cerita sedikit tentang lo. Ya, sebenarnya perkenalkan nama saya Genta Rafituda. Saya S1 Statistika di Universitas Indonesia. Jadi saya tuh awal mulainya berinvestasi ya di semester 2 perkuliahan. Jadi masih lumayan terbilang baru lah gitu. Untuk awal-awal sih berat banget ya, saya kan kayak masih banyak yang harus dipelajari, terus juga kita harus melek banget sama berita. Tergantung sih, kalau kalian mau mainnya yang investasi jangka panjang, kalian harus ngeliat dividen, ngeliat cash flow, ya report tahunan, report bulanan kayak gitu. Kalau mau yang jangka pendek, kalian harus berani entry, kuatin mental segala macem. Ya itu sih untuk awal-awal kesulitannya di situ. Lu UI ikut demo nggak kemarin? Aduh, enggak sih, lagi banyak tugas kan. Kira-kira lu investasi di apa? Gua sih untuk awal-awal ya paling nyisihin duit berapa persen dari THR lebaran gitu ke emas, terus sisanya tuh dipakai buat naikin di saham gitu. Emasnya masih ada? Emasnya masih ada, cuma kan ya turun melulu ya, jadi minus sebenarnya gitu. Lu lagi turun ya sekarang? Lagi turun. Iya anjir. Makanya itu minus sekarang, jadi saya nggak mau ngambil. Menurut prediksi lu kapan naik lagi? Karena ini kan gua antingnya emas. Gua mau jual nih gitu. kalau emergensi. Mungkin tanya orang yang jualan emas kali ya. Toko emas CP ada gak ya? Mungkin pendapat gue sih kayak bakal naik kalau keuangan Indonesia tuh mulai stabil lagi. Kan sekarang juga rupiah lagi melemah kan. Jadi kemungkinan rupiahnya turun lagi, terus saham-saham juga udah pada stabil lagi, baru mungkin emas bakal naik lagi. Kayak gitu. Ya, rupiah sekarang berapa ya? 18.000 stabil Iya. sekitar gitu, 18.100 lah ya sekitar situ, dan menaik. Lagi kan gara-gara protes kemarin, semoga udah turun lah ya, atau enggak ada itu Apa tuh? sebuah konklusi yang di-achieve oleh anak-anak UI yang memproteskan ngedemo. Semoga ya masuk ke telinga para pemerintah itu. Ya kita kan sudah beraspirasi. Ya tapi kan yang diketahui kan kalau kita beraspirasi ujung-ujungnya kalau nggak ricuh ya pemerintah itu pada ke luar negeri kayak gitu. Jadi kita gimana ya, kita berharap aja sih semoga aspirasi kita didengar terus dijalankan, mungkin bisa gitu. Speaking of luar negeri, menurut lu lebih baik investasi dalam negeri atau di luar negeri? Gimana ya, kan kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana kan. Kayak tiba-tiba sekarang rupiah menaik gitu, jadi 18.100 sekian. Kalau menurut gua, mungkin lu baru main saham di 2-3 tahun, mending yang skala nasional dulu aja. Nasional dulu. Karena kan yang diperhatikan kan banyak kan. Kayak tadi gue bilang tuh ada berita TV, terus berita mungkin sosmed atau segala macem. Habis itu ada ya pokoknya kayak kalau mau
ngambil yang bagian dividen doang. Kan saham juga ada yang buat apa namanya, buat naik turun jangka pendek, sama ada yang di hold terus sampai pembagian dividen kan. Gitu, apa namanya, ada yang nunggu dividen segala macam. Ya pokoknya itu harus dipelajarin dulu. Terus misalkan kalau udah punya dana bersih atau uang nganggur gitulah, kita bilangnya, sekitar ya paling di harga 5 sampai 10 juta itu minimalnya. Minimal 5 sampai 10 juta. Soalnya kan kita harus nge-convert dari rupiah ke ini dulu dong, ke luar negeri, uang mata luar negeri gitu. Nah itu biasanya juga ada biaya ininya kan. Oh, ada teksnya ya? Ada pajak, bukan pajak sih, lebih tepatnya kayak biaya penukaran uang, kayak jasa gitulah. Oh iya. Ya, jadi kan kalau apa namanya, mainnya cuma di 1 juta gitu kan, cuma ngabisin duit doang kan sebenarnya kan. Gitu. Jadi ya kalau mau main luar negeri kayak mungkin bahasa Inggrisnya dibagusin. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya dibagusin. Terus apa namanya, harus pinter-pinter cari berita. Terus harus pinter-pinter cari laporan keuangan, laporan dividen, segala macem lah pokoknya. Ya sourcesnya harus tepat lah ya. Betul. Kan apa namanya, nggak semuanya tuh bergantung pada yang gue jelasin tadi. Mungkin aja kayak apa namanya, emang lagi pada naik turun. Soalnya di saham tuh ada yang namanya pertukaran bintang. Jadi kan yang kemarin apa namanya, saham-saham bank kemarin kan lagi pada turun kan, yang naik saham-sahamnya konglomerat itu namanya pertukaran bintang. Nah sekarang saham-saham konglomerat udah pada stabil dan mulai menurun, yang naik kan saham-saham bank lagi, itu pertukaran lagi ke bank lagi. Jadi apa ya, semuanya nggak bergantung pada apa namanya, bergantung pada yang kita ketahuin. Ada juga mungkin yang tiba-tiba menurun, tiba-tiba menaik, kita nggak ada yang tahu. Itu yang tahu kan bisa dibilang takdir lah ya. Takdir gitu lah ya. Kayak kemarin tuh apa namanya, saham Gojek kan pada ngeklaim di 10 juta kan awalnya kan. Terus tiba-tiba turun anjlok ke 2 juta atau 1 juta gitu. Itu gara-gara kasusnya Nadiem kan? Iya, terus habis itu naik lagi ke harga 13 juta. Habis itu langsung turun lagi, sekarang stabil di 2 juta. Gitu. Kan ini kan lu bilang banyak-banyak faktor ya mainin di saham. Betul. Menurut lu, gua anggap aja lu cukup paham soal hukum investasi. Itu jika ada pergantian hukum itu mempengaruhi nggak ya? Pergantian hukum kayak gimana tuh contohnya? Ya contoh mungkin hukum besar soal, mungkin contohnya Polri ini kan ada hukum itu tambahan RUU ya. RUU. Itu ada ngaruhnya nggak sih sebenarnya? Ataupun pertambahan hukum apa aja gitu? Kalau itu nggak ngaruh ke investasi ya sebenarnya ya, tapi ngaruh ke ranah kerja kita. Karena kan yang kita tahu apa namanya, kita tuh lagi darurat banget buat lapangan pekerjaan kan. 19 juta. Ya, gitu lah. Terus apa namanya, ya peraturan baru ini dia tuh menjelaskan kalau apa namanya, polisi bisa aja jadi karyawan swasta kayak kita tanpa menghapus jabatannya. Jadi kayak dia bisa langsung masuk aja gitu dengan pemilihan kayak selayaknya orang-orang mau ngelamar kerja gitu. Kan itu jatuhnya jadi kayak apa ya, persaingannya makin banyak. Jadi ya itu benar-benar berpengaruh ke pekerjaan gitu-gitu, tapi nggak ngaruh ke investasi. Oh iya, fair enough. Jadi ini ganti topik dikit. Lu ada advice not do gak ya? Kayak jangan lakukan ini untuk kalian yang pertama kali nge-investasi gitu. Mungkin jangan terlalu apa ya,
jangan terlalu naif lah ya, bisa dibilang. Jangan misalkan nih ngelihat apa namanya suatu saham lagi naik meroket gitu, terus apa namanya langsung entry banyak gitu. Kalian harus ngeliat ininya juga, apa namanya yang tadi gue bilang kan, cash flow-nya gimana. Pokoknya harus benar-benar dilihat dulu baru bisa meyakinkan gitu. Apalagi rata-rata tuh buat orang-orang yang baru pasti kan nanyanya pada kayak gimana sih caranya menghasilkan duit cepat di saham, ya kan. Biasanya tuh orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang udah paham pasti bakal bilang iya kalian tuh masuk di saham IPO aja. IPO itu jatuhnya kayak saham yang baru terbit lah gitu. Tapi kan pada kenyataannya kalau kita entry di saham IPO itu nggak selamanya berjalan mulus. Contohnya kayak kemarin tuh yang apa namanya cryptocurrency jadi saham. Oh ya. Ya kan, itu langsung anjlok. Goto juga. Ya gitulah guys. Jadi kalau apa namanya, mungkin advice-nya kayak jangan terlalu naif. Terus jangan coba, kalau kalian baru jangan coba masuk saham IPO. Terus yang terakhir mungkin tadi advice yang gue berikan mungkin terlalu ini ya, apa namanya, terlalu bilang apa, menakut-nakuti. Tapi sebenarnya enggak guys, itu contohnya ada apa namanya, itu cuma kayak buat nasihat aja, jangan terlalu ditakutin gitu lah. Intinya gini, kalau kalian mau mulai aja dulu, tapi kalian juga harus tanya-tanya kayak yang ahli. Soalnya kalau kalian nggak mulai dari sekarang, kalian akan telat gitu, apa namanya, buat memulai sesuatu. Kan semakin lama usia semakin bertambah kan, makin banyak kebutuhan juga dong yang harus dibelikan. Jadi selama kalian masih muda, ya coba aja dulu gitu. Nggak apa-apa kalian ngabisin masa muda, yang penting masa depan kalian terjamin gitu. Soalnya kalau kalian nggak ditampar dari sekarang, kalian bakal ditamparnya nanti gitu kan. Iya, apalagi kalau kalian udah punya istri, udah punya anak, terus kena krisis ekonomi, susah banget kan itu kan gitu.